Di bawah cangkang peradaban yang berkilauan, di dalam pakaian mahal dan garis status yang berkilauan di jejaring sosial, terdapat kenyataan kejam dan kuno yang masih beroperasi secara diam-diam meskipun banyak orang berupaya untuk menyangkalnya. Itu adalah naluri. Itu adalah kode genetik yang ditulis dengan darah, air mata, dan pertarungan sengit untuk bertahan hidup selama jutaan tahun evolusi. Kita bisa mengubah teknologi, tapi kita tidak bisa mengubah perangkat biologis yang telah membentuk spesies kita saat ini. Dunia sosial sedang mencoba membentuk kita menjadi makhluk netral. Mereka meratakan setiap sudut, menghapus setiap batasan gender atas nama kesetaraan yang mutlak namun tetap memaksakan. Mereka menyuruh perempuan untuk menjadi pejuang besi di pasar dan menyuruh laki-laki untuk gemetar ketakutan dalam kepekaan yang berlebihan. Apa hasilnya? Kekacauan yang menyakitkan. Laki-laki kehilangan kejantanannya, perempuan menukar panggilan mereka dengan gelar yang kering dan suasana emosional yang hancur. Hubungan antara kedua jenis kelamin kini hanya tinggal sepenggal kesalahpahaman. Dalam konten ini, saya akan mengungkapkan kebenaran yang masyarakat tidak ingin Anda ketahui, keseimbangan kelangsungan hidup, sifat biologis, dan akibat dari ketidakselarasan. Pertama, mari kita coba kembali ke masa 50.000 tahun yang lalu, di mana tidak ada AC atau kartu kredit, yang ada hanya gua, binatang liar, dan kematian yang mengintai. Dalam konteks ini, nenek moyang kita menjalankan matematika kelangsungan hidup yang kejam namun benar-benar efektif. Secara biologis, perempuan adalah cadangan spesies. Seorang pria mampu menghasilkan jutaan sperma setiap hari, cukup untuk menopang populasi seluruh benua jika diperlukan. Namun sebagai seorang wanita, jumlah sel telurnya terbatas, dan yang lebih penting, ia membutuhkan waktu 9 bulan 10 hari untuk menciptakan kehidupan baru, ditambah perlindungan dan pengasuhan selama bertahun-tahun. Coba hitung, jika terjadi perang, 100 laki-laki berperang dan hanya satu yang kembali, suku tersebut masih mempunyai peluang untuk bangkit kembali dengan kuat karena 100 perempuan masih ada di sana. Namun jika 100 wanita berperang dan hanya satu yang bertahan di medan perang, maka itulah akhir dari perlombaan. Ini bukan diskriminasi, ini asuransi biologis. Itu sebabnya laki-laki diprogram untuk menjadi pelaku, pemburu, dan pengorbanan. Pria memiliki kerangka yang lebih panjang, otot yang lebih kuat, dan sistem saraf yang mampu menahan tekanan tinggi untuk menghadapi bahaya bahkan kematian. Sebaliknya, perempuan adalah inti kehidupan. Panggilan mereka adalah bertahan hidup dan konservasi. Ketika perempuan terbungkus dalam keamanan suku, komunitas, hal tersebut bukanlah pengurungan, namun merupakan penghargaan tertinggi terhadap kemampuan mereka untuk mempertahankan hidup. Terus terang saja, Allah mengutamakan perlindungan kehidupan perempuan dibandingkan laki-laki. Kedengarannya agak memilukan, bukan? Tapi itu benar. Sekarang mari kita kembangkan masalahnya. Banyak perempuan yang mendengar hal ini akan mengatakan bahwa mereka merendahkan peran perempuan. Sama sekali tidak. Perlu dipahami bahwa ketika suatu panggilan lahir, maka harus berjalan beriringan dengan hak. Tentu saja hak-hak perempuan harus selalu dilindungi, diperhatikan, dan dicintai. Sementara perempuan hamil 9 bulan 10 hari, laki-lakilah yang harus berburu, mengurus keluarga, dan mencari uang untuk dibawa pulang. Sementara perempuan membesarkan anak dan memasak makanan lezat, laki-lakilah yang harus buru-buru keluar saat jam sibuk dan pulang ke rumah ketika energinya sudah habis. Itu kan sifat gendernya, tidak ada prioritas di sini. Jadi, aku akan langsung mengatakannya, aku cukup anti dengan kisah kencan, berbagi tagihan, yang banyak dibicarakan para gadis akhir-akhir ini. Pendapat saya jelas, saya bukan seorang alpha male, seorang alpha atau apapun, tapi ini hanya pendapat pribadi saya. Saat aku menggoda seorang gadis yang sangat kusukai, aku harus berinvestasi, memperhatikan, dan merawatnya. Dan di masa depan, Anda akan membalas saya dengan perhatian dan perhatian yang sama. Tak mungkin dia main mata dengan orang, dia sudah menuntut persamaan hak. Ingatlah hakikat sila. Tipe wanita memang banyak dan tidak semua orang memahami keterbatasan dan sifatnya. Jika Anda sudah mengidentifikasi objek investasi yang tepat, tidak apa-apa. Jangan berharap seseorang yang bukan pasangan Anda mengambil risiko yang sama seperti Anda. Ibarat sebutir garam, lebih baik berinvestasi di HD Bank. Namun harus dikatakan lagi, masih ada perempuan yang belum menyadari keterbatasan dan sifat gendernya, serta ingin mengambil peran sebagai laki-laki. Itu tidak salah, sebenarnya tidak ada yang benar atau salah, hanya saja perempuan bukanlah milik mayoritas laki-laki. Melihat kenyataan saat ini, masyarakat modern berusaha meyakinkan perempuan bahwa kesuburan adalah sebuah rantai dan karir adalah kebebasan. Kita melihat generasi perempuan yang ambisius namun, boss baby, terobsesi untuk menaiki tangga, menimbun keuangan, dan mengendalikan segalanya. Wanita yang sangat berbakat dan sukses, wanita yang memiliki ambisi yang jelas terhadap status sosial, wanita yang sangat mandiri, wanita yang mencurahkan seluruh semangatnya untuk kemajuan dan karir. Berhati-hatilah terhadap tipe wanita seperti ini. Bukan karena mereka buruk, tapi karena mereka bertindak melawan alam. Ketika seorang wanita menghabiskan 20 tahun terbaik dalam hidupnya berjuang di lingkungan maskulin, sebuah arena persaingan beracun yang maskulin,
kadar testosteron yang sangat tinggi, dan angka-angka yang dingin dia secara tidak sengaja menghancurkan energi femininnya. Ideologi feminis radikal telah menanamkan gagasan bahwa mengurus keluarga itu inferior. Tapi tolong lihat ilmunya. Hormon oksitosin, hormon koneksi dan cinta, paling banyak dilepaskan pada wanita saat mereka menjalankan panggilannya. Ketika mereka meninggalkan hal itu untuk mengejar testosteron di dunia bisnis, mereka jatuh ke dalam keadaan ketidakseimbangan biologis yang serius. Wanita yang memiliki segalanya, uang, kekuasaan, dan kemandirian mutlak tidak akan memberikan ruang bagi pria untuk masuk. Mengapa? Karena dalam psikologi evolusioner, perempuan akan selalu mencari perlindungan. Tapi begitu dia membangun benteng baja di sekeliling dirinya, dia tidak lagi membutuhkan penjaga. Apa hasilnya? Sebuah hubungan di mana seorang pria berperan sebagai pembantu jiwa bagi seorang wanita yang berperan sebagai pria sukses. Itu adalah ketidakcocokan yang sangat konyol. Yang benar adalah, tidak peduli seberapa berkembangnya masyarakat, jam biologi selalu memiliki ritme. Anda dapat memegang gelar Mbak dengan pujian, posisi CEO, tetapi tubuh Anda tidak peduli dengan gelar itu. Alam telah merancang perempuan sebagai gender yang perlu dilindungi, karena mereka bertanggung jawab atas masa depan spesies. Ketika seorang wanita menyatakan, "Saya tidak butuh laki-laki, saya bisa mengurus semuanya sendiri," sebenarnya dia sedang mengatakan bahwa dia bersedia meninggalkan posisinya sebagai selektor untuk menjadi kompetitor. Dan dalam arena persaingan, polaritas antara laki-laki dan perempuan hilang, tidak ada lagi ketertarikan, yang ada hanyalah rasa tolak-menolak. Kami para pria salah jika membiarkan hal ini terjadi. Kami menjadi sangat lemah sehingga membiarkan perempuan keluar dan memburu kami. Dan saat wanita pergi berburu, mereka kehilangan kelembutannya. Tentu saja, ketika perempuan terlibat, mereka kehilangan kepekaan. Ini adalah tragedi bagi kedua jenis kelamin, bukan hanya kedua jenis kelamin. Sudah waktunya bagi kita untuk saling mengembalikan posisi kita. Laki-laki keluar untuk menghadapi dunia yang ganas, dan perempuan menjaga agar api tetap menyala. Bukan karena ada orang yang lebih rendah dari orang lain, tapi karena itulah satu-satunya cara agar mesin manusia bisa beroperasi dengan lancar. Kebenaran sebenarnya di sini adalah, wanita tidak memilih ketulusan, wanita memilih keamanan. Ini bukan soal moralitas atau kepentingan, ini soal substansi. Harap ingat baik-baik. Semua pria yang tulus dan terlalu baik hati akan selalu menyalahkan saudara perempuannya karena mengejar ketenaran dan kekayaan yang sembrono, bukan? Lihatlah dirimu lagi. Wanita sebenarnya tidak memilih karena mereka menyukainya, mereka memilih karena naluri mereka yang menentukannya. Adapun wanita manapun yang memilih individu yang lemah, tidak berpengalaman, atau tidak menarik, sama-sama menyesal, itu hanya kesalahan, pengecualian, bukan aturan. Bisa jadi karena perasaan itu terlalu kuat karena suatu alasan yang sangat khusus atau kenangan yang tak terlupakan. DLL, tapi sekali lagi, itu hanya sebuah kesalahan. Di alam, perempuan adalah spesies yang ingin dipilih oleh yang terkuat. Inilah mekanisme hypergami yang telah dibuktikan oleh ribuan penelitian sosiologi. Burung betina tidak memilih burung jantan yang berkicau paling bagus karena burungnya bagus. Ia memilih burung jantan yang sarangnya paling kokoh dan warna bulunya paling cerah, tanda kesehatan dan perlindungan. Wanita modern juga sama. Jangan salahkan mereka ketika mereka melihat dompet, status, atau kelincahan pria lain. Itu adalah naluri bertahan hidup kuno yang terungkap. Manusia yang lemah, tanpa pendirian, tidak mampu mencari nafkah akan menjadi ancaman bagi masa depan anak. Ketulusan Anda tidak akan ada artinya jika tidak dibarengi dengan kompetensi. Secara historis, laki-laki yang tidak memiliki kemampuan melindungi suku seringkali tersingkir dari siklus reproduksi. Saat ini, penolakan tersebut terjadi secara lebih halus melalui gesekan ke kiri di Tinder atau perceraian yang alasan utamanya adalah tidak adanya rasa hormat lagi. Hal ini menyebabkan pendekatan seorang pria terhadap seorang gadis. Banyak orang melakukan pendekatan dengan cara yang salah dan menggoda dengan cara yang salah. Beberapa waktu lalu, ada seorang gadis yang dengan bercanda berkata di jejaring sosial, "Jangan mengira kalian pandai menggoda, mereka hanya memberi lampu hijau." Idenya adalah bahwa perempuan harus mencetak gol terlebih dahulu sebelum memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk pamer. Wanita ini benar, itu tidak salah. Secara formal, laki-laki menggoda perempuan dan perempuan memilih kandidat terbaik, namun pada hakikatnya justru sebaliknya. Wanita akan selalu tertarik hanya pada satu atau beberapa objek paling mengesankan dalam sekelompok orang, dan mereka cenderung menghilangkan objek lainnya sama sekali. Ini adalah tragedi bagi semua pria, ban serep, anak hujan, dan teman dekat lawan jenis. Namun permainan ini harus kita terima karena seperti yang saya katakan di atas, itu adalah alam. Maksudnya itu apa? Artinya, perempuan secara alami ingin dipilih oleh individu yang paling kuat, paling unggul, dan paling maskulin, daripada dipilih sendiri di antara laki-laki yang lemah. Oleh karena itu, pendekatan yang salah dari banyak orang adalah sebelum menggoda seorang gadis, kamu harus melakukan sesuatu untuk memberikan kesan yang kuat, kamu harus memiliki kesan yang baik terlebih dahulu.
Anda harus menjadi individu yang baik-baik saja di matanya terlebih dahulu sebelum membicarakan tentang flirting. Ada dua cara untuk melakukan hal ini. Yang pertama adalah dengan bermurah hati, dan yang lainnya adalah berusaha menjadikan diri Anda lebih baik, lebih cantik, lebih berkuasa, lebih berpengalaman, lebih sukses. Mengapa pria nakal atau pria yang sedikit arogan seringkali lebih menarik perhatian wanita dibandingkan pria baik yang selalu menurut? Jawabannya terletak pada maskulinitas. Laki-laki yang selalu berusaha menyenangkan hati wanita, selalu meminta maaf tanpa syarat meski tidak melakukan kesalahan apapun, selalu mendahulukan wanita, pada hakikatnya sedang mengirimkan sinyal, saya lemah, saya tidak punya nilai lain selain ketundukan ini. Dan naluri wanita akan langsung bereaksi, orang ini tidak dapat melindungi saya dari dunia luar dan saya tidak dapat mengandalkannya. Untuk mencintai seorang gadis dan mempertahankannya, Anda harus berdiri pada posisi yang unggul. Ini tidak berarti Anda harus menghina atau meremehkannya, ini hanya berarti Anda harus memimpin. Anda memiliki hidup Anda sendiri, tujuan hidup yang besar dan dia adalah bagian yang indah darinya, bukan pusat alam semesta Anda. Wanita ingin sekali dipilih oleh pria yang sulit mereka miliki. Keinginan ini merangsang sistem dopamin di otak mereka. Ketika Anda mengubah diri Anda menjadi komoditas murah, selalu siap melayani tanpa syarat, Anda secara pribadi telah membunuh daya tarik Anda sendiri. Selain keamanan materi, wanita juga mendambakan keamanan emosional melalui pria yang menarik. Dari mana kesenangan itu berasal? Itu datang dari pengalaman, dari bekas kegagalan, dari pengetahuan luas dan kemampuan menguasai segalanya. Pria yang lincah dan pandai bicara tidak hanya tahu cara menyampaikan cerita yang bagus, dia juga harus menunjukkan bahwa dia sering bepergian, tahu banyak, dan tidak takut pada apapun. Hal ini memberi wanita perasaan tenang yang aneh. Mereka merasa meskipun dunia luar runtuh, pria ini tetap tahu bagaimana menemukan jalan keluar dengan kecerdasan dan keberaniannya. Ingat, keikhlasan hanyalah bagian belakang, namun kompetensi dan ketertarikan adalah garda terdepan. Jangan pernah memasuki suatu hubungan sebagai seorang pemohon, masuklah sebagai seorang pejuang, seorang raja yang mencari seorang ratu untuk memerintah kerajaan jiwa dan hidupnya. Wanita tidak beroperasi dengan logika angka, mereka beroperasi dengan logika momen emosional. Kita manusia berevolusi untuk memecahkan masalah. Ketika kita melihat sebuah kekurangan kita memperbaikinya, ketika kita melihat sebuah kesalahan kita memperbaikinya. Begitulah cara kami membangun jembatan, pesawat luar angkasa, dan masyarakat. Namun ketika kita menerapkan pemikiran ini pada wanita, kita gagal total. Ketika seorang wanita berkata, saya tidak pernah mendengarkan apa yang Anda katakan, jangan bodoh dan gunakan logika untuk membuktikan bahwa Anda mendengarkan pembicaraannya selama 5 jam minggu lalu. Dia tidak butuh bukti. Pada saat itu, dia merasa seperti tidak didengarkan, dan baginya, perasaan saat itu adalah kebenaran. Wanita itu ibarat cuaca, ada hari yang cerah dan ada juga badai yang tiba-tiba tanpa sebab sama sekali. Kalau kamu terus-menerus mencoba berdebat dengan badai, kamu hanya akan lelah, bukan? Jangan sekali-kali bernegosiasi secara verbal ketika lawan bicara sedang dalam keadaan emosi yang memuncak. Apa yang mereka katakan saat itu hanyalah ombak yang menghantam sisi perahu. Tugas Anda bukan mengambil air dari laut tetapi menjaga kapal Anda agar tidak terbalik. Mengapa wanita terkadang mengatakan hal-hal yang sangat tidak masuk akal, bahkan menghina atau sengaja agresif? Mari kita pahami secara mendalam. Ini adalah ujian ketahanan bawah sadar. Wanita itu selalu menanyakan pertanyaan, apakah pria ini cukup kuat untuk melindungi keluarganya? Jika sedikit dari apa yang saya katakan membuatnya kehilangan kesabaran, menjadi gila atau pingsan, bagaimana dia bisa mengatasi badai nyata dalam kehidupan nyata? Jika Anda terus-terusan terlibat pertengkaran tanpa akhir dengan wanita, Anda kalah. Pada saat itu, Anda telah kehilangan energi maskulin Anda, yang seharusnya tenang dan mantap seperti gunung. Anda telah ditarik ke dalam energi feminin yang pada dasarnya cair dan cair. Dua energi dengan polaritas yang sama akan saling tolak-menolak. Oleh karena itu, saran saya kepada Anda adalah tersenyum, diam, atau menggunakan humor untuk menyelesaikan situasi tersebut. Jangan pernah mengharapkan logika atau keadilan dalam bertengkar dengan seorang wanita. Kalau mau logika, pergilah berdebat dengan pasangan atau saudaramu. Perempuan dilahirkan untuk mencintai, melindungi, dan menikmati momen manis bersama, bukan untuk menjadi penyeimbang perdebatan politik atau filosofis. Nikmati perbedaannya daripada mencoba mengubahnya. Tragedi masyarakat modern adalah kita mencoba mengubah laki-laki menjadi perempuan yang sensitif, mudah menangis, dan ragu-ragu, kemudian mengubah perempuan menjadi laki-laki dengan kekakuan dan perjuangan. Kita harus menerima kenyataan bahwa wanita adalah makhluk emosi yang luar biasa. Mereka membawa warna pada kehidupan abu-abu manusia. Kata, absurditas, dalam kutipan mereka menjadi bumbu yang membuat suatu hubungan tidak membosankan. Pria pemberani adalah seseorang yang tahu bagaimana berdiri di luar gelombang tersebut, mengamatinya dengan toleransi dan memimpin wanitanya kembali ke pelabuhan yang damai. Jika ingin membicarakan hal-hal besar, ingin menganalisa strategi, ingin mencari seseorang yang bisa memandang dunia dengan dingin bersamamu, mencari pria lain,
mencari saudaranya. Jangan paksa wanita Anda untuk memiliki otak ahli strategi militer. Biarkan saja dia menjadi seorang wanita, itulah rasa hormat terbesar yang bisa Anda berikan padanya. Kita telah melalui perjalanan berpikir yang panjang, mulai dari hukum biologis nenek moyang kita hingga kenyataan ironis masyarakat abad ke-21. Kita telah melihat bahwa setiap upaya yang melawan alam akan membawa pada penderitaan. Sudah waktunya bagi kita untuk mendapatkan kembali maskulinitas kita, bukan melalui kekerasan atau penindasan, namun melalui disiplin diri, dengan membangun karir, dengan melatih tubuh dan kemauan melalui pengalaman kehidupan nyata. Kita harus menjadi manusia yang lebih baik, bukan berdasarkan standar agenda sosial, namun berdasarkan standar penciptaan, menjadi kuat, melindungi, memimpin, dan menjadi penentu. Dan bagi para wanita, kesuksesan Anda tidak terletak pada saldo rekening Anda atau gelar di kartu nama Anda jika itu membuat Anda kesepian dan layu. Kekuatan terbesar Anda terletak pada kewanitaan Anda, pada kemampuan Anda untuk memelihara dan terhubung. Jangan takut membutuhkan seorang pria. Itu bukan kelemahan, itu kesempurnaan alam. Hubungan antara seorang pria dan seorang wanita bukanlah permainan catur yang zero-sum, di mana satu pihak menang dan pihak lainnya kalah. Harus menjadi simbiosis yang sempurna, ketika laki-laki berdiri pada posisi yang tepat sebagai pelindung dan perempuan berdiri pada posisi yang tepat sebagai penjaga api, otomatis dunia akan menjadi baik. Jangan biarkan tren sementara membodohi Anda. Alam tidak pernah salah, alam selalu benar. Dan dalam permainan ini, satu-satunya kemenangan adalah kembalinya tatanan alam semesta yang melekat. Jadilah pria yang memimpin, jadilah wanita yang menginspirasi, dan bersama-sama ciptakan simfoni kehidupan yang paling cemerlang berdasarkan landasan kebenaran dan cinta sejati. Terakhir, sebagai seseorang yang baru saja kehilangan cinta, saya mendoakan kebahagiaan bagi semua orang.